Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PT Unilever ingin mempresentasikan hasil karya kerja kami. Dilanjut, PT Unilever merupakan salah satu perusahaan fast moving consumer goods atau FMCG di Indonesia. Unilever didirikan pada tahun 1930 sebagai hasil penggabungan dari produsen margarin Uni dan produsen sabun asal Inggris. PT Unilever bergerak dalam bidang manufaktur dan distribusi konsumsi seperti sabun, makanan berbasis susu, es krim, dan lain-lain. Visi dan misi Unilever yaitu menjadi pemimpin di pasar global dalam dalam hal menciptakan bisnis yang berkelanjutan, yang berlandaskan tujuan mulia, purpose lead, dan mampu bersaing di masa depan. Analisa produk dan jasa. Bisa dilanjut, Marsha. Nah, ini adalah beberapa contoh produk yang dihasilkan dari Unilever, yaitu ada Pepsodent, Rexona, Walls, Bango, dan masih banyak yang lainnya lagi. Oke, selanjutnya ada kualitas. PT Unilever memiliki reputasi yang baik dalam hal kualitas produk dan jasa yang ditawarkan. Kualitas produk dan jasa yang baik merupakan faktor penting dalam mempertahankan kepuasan pelanggan dan membangun citra merek yang positif. Lalu selanjutnya inovasi. PT Unilever telah dikenal sebagai perusahaan yang inovatif dengan mengembangkan produk-produk baru yang terus mengikuti tren dan kebutuhan konsumen. Inovasi ini membantu PT Unilever untuk terus bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Lalu ada harga. Harga produk dan juga jasa PT Unilever dapat bervariasi tergantung jenis produk dan jasa yang ditawarkan. Namun, PT Unilever telah terbukti mampu menawarkan produk berkualitas dengan harga yang kompetitif. Lalu analisa publik dan target sasaran. Yang pertama, segmenting. Unilever mengelompokkan pasar sasarannya berdasarkan berbagai kriteria, sebagai demografi, psikografis, dan perilaku. Misalnya, mereka melakukan segmentasi berdasarkan usia, pendapatan, gaya hidup, dan perilaku konsumen. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Oke, untuk targetingnya, Unilever memiliki segmen yang paling menguntungkan dan relevan untuk dibidik. Mereka mungkin menargetkan dewasa muda yang sadar lingkungan atau orang tua yang mencari produk yang aman dan sehat untuk anak mereka. Unilever menciptakan produk yang disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi target audiens mereka. Lalu yang selanjutnya, positioning. Unilever memposisikan produknya berdasarkan kebutuhan dan preferensi audiens targetnya. Contohnya memposisikan brand Dove sebagai merek kecantikan premium yang memposisikan kecantikan dan kepercayaan diri yang sesungguhnya. Lalu ada analisa lingkungan. Yang pertama itu weakness. Unilever menghasilkan sebagian besar pendapatannya dari beberapa pasar utama seperti Eropa dan Amerika Utara, membuat perusahaan rentan terhadap perubahan di pasar ini. Yang kedua itu, Unilever menghadapi persaingan ketat dari perusahaan barang konsumen lainnya yang dapat mempengaruhi pangsa pasar dan profitabilitasnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya ada Strike. PT Unilever memiliki berbagai merek populer seperti Dove, Lipto, X, dan lain-lain yang membuat perusahaan memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan di pasar. Kedua, PT Unilever telah membuat komitmen yang kuat terhadap keberlanjutan dan telah menetapkan tujuan ambisius untuk mengurangi dampak lingkungan dan telah meningkatkan penghidupan orang-orang dalam rantai nilainya. Lanjut. Selanjutnya ada opportunity. Dengan meningkatnya kesadaran konsumen akan keberlanjutan,
Unilever memiliki peluang untuk memanfaatkan tren ini dengan menawarkan produk dan kemasan yang lebih berkelanjutan. Unilever dapat memperluas bisnisnya di pasar yang sedang berkembang seperti Asia dan Afrika, di mana terdapat peningkatan permintaan akan barang-barang konsumsi. Selanjutnya, trends. Kemerosotan dan resesi ekonomi dapat mempengaruhi pengeluaran konsumen untuk barang-barang konsumsi yang dapat mempengaruhi pendapatan dan laba Unilever. Unilever mungkin menghadapi tantangan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan preferensi dan tren konsumen yang dapat memengaruhi pangsa pasar dan pendapatannya. Lanjut, rencana DMC. Dalam kegiatan komunikasi pemasaran, selalu diawali dengan perencanaan, aksi, dan evaluasi, serta beberapa model perencanaan yang telah dikembangkan oleh para ahli. Maka praktisi Markom dapat memilih yang sesuai dengan budaya perusahaannya. Dan evaluasi menjadi poin penting karena akan menyingkap hasil efektif tindakannya kegiatan tersebut yang akan menjadi rekomendasi bagi kegiatan selanjutnya. Dalam hal ini, PT Unilever Indonesia menggunakan metode SOSTAK untuk memaksimalkan pemasaran digital marketing yang dilakukan perusahaan dalam memasarkan produk tersebut. Tujuan DMC dalam digital marketing communication yang dilakukan bertujuan untuk memudahkan paten dalam mempromosikan atau berkomunikasi mengenai produk dengan memberikan gambar dan sebagian aktivitas dalam hal yang ingin dipromosikan. Pengguna media digital mampu memberikan keuntungan bagi konten dan memberikan kemudahan dalam hal memperkenalkan produk secara menyeluruh dan luas. Sasaran. Produk baru yang akan dipasarkan perlu disertai proses promosi yang baik dan efektif agar produk tersebut dapat diterima pasar. Target pemasaran juga menggunakan digital media. Concentration yaitu fokus pada satu segmentasi adalah penggunaan yang bisa digunakan oleh laki-laki dan wanita. Selanjutnya bisa dibacakan oleh teman saya. Oke, selanjutnya di sini ada strategi DMC, SOSTAK. SOSTAK adalah kerangka kerja yang digunakan untuk membuat dan mengimplementasikan rencana pemasaran. Berikut adalah contoh SOSTAK dari PT Unilever. Yang pertama ada situation. Langkah pertama dalam kerangka kerja SOSTAK adalah melakukan analisis situasi. Ini melibatkan evaluasi situasi Unilever saat ini, termasuk kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancamannya. Unilever adalah perusahaan barang konsumen multinasional yang beroperasi di pasar yang sangat kompetitif. Perusahaan memiliki berbagai macam produk dan beroperasi di berbagai wilayah di dunia. Unilever juga menghadapi tantangan terkait keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, analisis situasi menyeluruh sangat penting untuk mengidentifikasi area fokus utama dan menentukan arah rencana pemasaran. Yang selanjutnya ada objektif. Setelah analisis situasi selesai, langkah selanjutnya adalah menentukan tujuan rencana pemasaran. Tujuan harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu. Tujuan Unilever dapat mencakup peningkatan pangsa pasar di wilayah atau kategori produk tertentu, meningkatkan kesadaran merek, atau mengurangi jejak karbonnya. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Drama Alvin. Oke, selanjutnya ada strategi. Langkah ketiga adalah mengembangkan strategi yang selaras dengan tujuan rencana pemasaran. Unilever dapat menggunakan berbagai strategi seperti diferensiasi produk atau kepemimpinan biaya. Bergantung pada tujuan dan lanskap persaingan di setiap wilayah, misalkan Unilever dapat berfokus pada inovasi untuk menciptakan produk baru yang memenuhi kebutuhan pelanggan, atau dapat menerapkan strategi penetapan harga yang menekankan nilai uang. Selanjutnya.
Selanjutnya ada taktik. Fase taktik melibatkan penentuan tindakan spesifik yang akan diambil untuk mencapai tujuan. Ini dapat mencakup kegiatan seperti pengembangan produk, periklanan, dan pemasaran media sosial, dan hubungan masyarakat atau acara. Misalnya, Unilever dapat menjalankan kampanye media sosial untuk meningkatkan kesadaran akan pelaksana keberlanjutan atau meluncurkan lini produk baru untuk menanggapi perubahan preferensi konsumen. Yang selanjutnya ada action. Setelah taktik ditentukan, saatnya mengambil tindakan dan menerapkan rencana pemasaran. Ini melibatkan pemberian tugas dan tanggung jawab kepada anggota tim dan memastikan bahwa setiap orang bekerja sama untuk menuju tujuan. Selanjutnya ada control. Langkah terakhir dalam kerangka kerja Sostak adalah penetapan proses kontrol untuk mengukur keberhasilan rencana pemasaran. Ini melibatkan pemantauan dan evaluasi kinerja rencana terhadap tujuan yang ditetapkan pada tahap sebelumnya. Unilever dapat menggunakan metrik seperti pangsa pasar, kepuasan pelanggan, atau dampak lingkungan untuk mengukur kesuksesan dan menyesuaikan rencana jika diperlukan. Yang selanjutnya ada strategi digital marketing. Di dalam menghadapi persaingan antara perusahaan PT Unilever, memiliki strategi-strategi dalam menghadapi persaingan antar perusahaan. Saya akan menjelaskan strategi dari PT Unilever. Yang pertama itu ada kepemimpinan harga rendah. Yang kedua ada diferensiasi peluang pasar. Yang ketiga ada berfokus pada peluang pasar. Yang keempat, menguatkan keakraban pelanggan dan pemasok. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Digital advertising. PT Unilever menggunakan beberapa media iklan sebagai daya tertarik masyarakat agar mengetahui program yang sedang dijalankan oleh perusahaan. Iklannya menggunakan pesan yang ringan dan mudah diterima oleh masyarakat. Mempunyai daya tarik tersendiri dalam setiap iklan yang ditampilkan beberapa media yang digunakan PT Unilever. Contohnya adalah media elektronik dan media cetak. Digital public relation. Selain menyajikan variasi promo, PT Unilever juga mengajarkan masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif yang diharapkan dapat menumbuhkan rasa saling membantu serta meringankan beban kepada pihak yang membutuhkan. Salah satu kegiatan sosial yang telah dilakukan adalah bersih-bersih masjid di beberapa wilayah Indonesia dan berbagi sahur bersama anak yatim. Kegiatan sosial tersebut juga merupakan bentuk feedback PT Unilever kepada masyarakat. Anggaran atau budget. Yang pertama, sewa lokasi shoot dengan harga 1 juta. Yang kedua, influencer fee dengan harga 500.000. Yang ketiga, konsumsi karyawan dengan harga 800.000. Yang keempat, biaya ADS premium Instagram dengan harga 300.000. Yang kelima, transportasi bensin dengan harga 400.000. Total keseluruhan adalah 3 juta rupiah. Kalender kegiatan. Di Senin ada tanggal 1 dan tanggal 8. Di hari Selasa ada tanggal 2 dan tanggal 9. Di hari Rabu ada tanggal 3 dan tanggal 10. Di hari Kamis ada tanggal 4 dan tanggal 11. Di hari Jumat ada tanggal 5 dan tanggal 12. Di hari Sabtu ada tanggal 6 dan 13. Dan di hari Minggu ada tanggal 7 dan 14. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Berto.
Oke, saya akan melanjutkan dari ini. Jadi kesimpulannya adalah PT Unilever ini dalam melaksanakan strategi komunikasi pemasarannya yang diketahui cukup efektif dan dapat meningkatkan misalnya bagi konsumen dan meningkatkan penjualan selama sistem tersebut. Dalam membangun sebuah perusahaan, Unilever melakukan kegiatan yang melibatkan untuk kegiatan bakti sosial. Beragam bentuk variasi penjualan sangat penting dan menentukan dalam peningkatan penjualan produk karena akan semakin tertariknya konsumen pada sajian yang baru dan berbeda. Salah satu contoh yang telah dibuktikan oleh Unilever adalah program 1001 Inspirasi Ramadan. Supaya peningkatan ini, penjualan yang telah dilakukan diharapkan dapat membawa Unilever kepada keberhasilan penjualan produk-produk yang disajikan sehingga dapat memberi motivasi kepada Unilever pribadi dan dapat diteruskan dengan menciptakan ide-ide yang berbeda dan menarik perhatian konsumen. Sekian dari kelompok kami dan juga ada sarannya. Yang pertama dari inovasi produk. Unilever dapat terus fokus pada inovasi produk untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi konsumen yang terus berkembang. Penelitian dan pengembangan intensif dapat membantu menciptakan produk-produk baru yang menarik dan berbeda dari pesaing. Dan saran yang kedua itu peningkatan kualitas dan keamanan produk. Unilever harus mempertahankan standar tertinggi dalam hal kualitas dan keamanan produk. Dalam melakukan pengujian produk secara teratur dan memastikan bahwa proses produksi memenuhi standar yang ketat akan membangun kepercayaan konsumen. Sekian, terima kasih dari kelompok kami, dari kelompok Unilever. Sekian, terima kasih. Bila ada yang bertanya, silakan lewat komen. Terima kasih.